sekarang kita masuk perhitungan, dan gimana kita bisa menolak dan bisa menerima tuh titiknya berasal dari mana. Nah, baru kita bisa melakukan proses uji hipotesis. Nah, untuk melakukan proses uji hipotesis, sama kalian sekarang mau melakukan proses pengujiannya gitu ya. Pengujiannya, ini tuh kalian harus tahu konteksnya dulu. Maksudnya konteksnya di sini tuh, populasi kalian tuh seperti apa, populasinya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian juga harus tahu statistik yang kalian gunakan tuh apa. Oke. Apakah kalian ingin mencari rataan? Atau kalian ingin mencari standar deviasi? Nah, itu beda nanti proses statistik ujinya. Nah, itulah yang harus kalian tahu dulu konteksnya seperti apa. Maka, untuk melakukan uji hipotesis, nah kita harus mulai bedah satu-satu sesuai dengan apa yang kita pelajari juga pada estimasi minggu lalu. Kita pertama akan membedah uji hipotesisnya untuk rataan tunggal. Oke, untuk rataan populasi tunggal. Jadi kalian ingin melakukan proses penyimpulan atau uji hipotesis dari satu populasi tunggal saja. Contoh populasi tunggal sama seperti ya tadi masalah mesin pensil itu. Berarti ya populasinya di sini populasi produk pensil yang diproduksi oleh satu mesin. Ini satu populasi ini. Oke. Nah, nanti kita akan sedikit bahas hubungan uji hipotesis dan interval dan uji rataan untuk variansi tidak diketahui. Oke, yang pertama di sini kita akan mengambil atau ingin menyimpulkan atau ingin menduga suatu hipotesa terhadap suatu populasi yang memiliki parameter sigma dan mu. Kalian melakukan proses sampling. Tentunya kalian akan mendapatkan statistik kan. Nah, di sini pada proses yang pertama kalian harus memiliki beberapa syarat. Yang penting syaratnya tuh di sini variansi diketahui. Oke. Variansi dari populasi harus diketahui. Distribusinya tuh semakin dekat ke normal semakin baik. Itu nggak ada masalah gitu ya. Karena di sini kalian variansinya udah diketahui. Dan juga kalian melakukan proses penyempelannya misalkan dengan jumlah yang banyak. Gitu. Jadi di sini diasumsikan populasinya tuh normal gitu. Nah, maka di sini kalian melakukan claiming atau kalian ingin menguji mu-nya sama dengan mu 0 atau enggak, atau tidak sama gitu, atau tadi kalian ingin menguji ini udah berubah atau tidak. Maka di sini kalian melakukan penyempelan dan nah di sini syaratnya sampel itu harus berdistribusi normal dengan teori central limit ya, berarti n-nya harus banyak lah gitu ya, n banyak. Atau kalau misalnya n-nya sedikit gitu ya, ya kalian di sini harus bisa disimpulkan bahwa distribusinya normal. Atau diasumsikan demikian. Oke, maka di sini kalau berdistribusi normal ya kalian memiliki distribusi statistiknya. Distribusi statistik kalian ya memiliki distribusi normal sesuai dengan apa yang kita pelajari pada minggu pertama. Nah, maka di sini kalau kalian akan melakukan uji hipotesis, kalian bisa menggunakan pendekatan statistik untuk statistik X-bar dan kalian menggunakan distribusi statistik X-bar ini memiliki distribusi normal Z yang kalian dapatkan dari X-bar dikurangi mu dibagi dengan standar deviasinya. Oke? Nah, area penolakan atau area penerimaan bisa kita dapatkan dari probabilitas ini. Jadi, kalau misalnya kalian memiliki distribusi, maka di sini kalian memiliki mu-nya 0 setelah kalian transformasi menjadi statistik Z gitu ya. Maka untuk area penerimaannya dia ada di antara titik kritis Z alfa per 2 dan Z alfa per 2 di sini. Nah, di sini area penerimaan, di sini area tolak gitu ya. Nah, dengan probabilitasnya seperti ini. Oke. Jadi kalian nanti akan mencari nilai Z-nya dulu, kemudian kalian cari batas-batasnya. Nah, ini untuk prosedur tesnya lah kurang lebih. Jadi
kalian nanti akan mencari nilai Z-nya, atau tadi nilai Z-nya ini, kalian akan bandingkan. Kalian memiliki batas bawah sama batas atas kan. Oke, pertanyaan saya ke Indra Rizky Pradipta. Ya, Pak. Oke, Indra, kalau misalnya kita sudah menghitung Z nih, Z-nya sudah kita hitung, Z hitung. Nilai Z-nya tuh ada di titik, misalnya di titik ini, Z1. Berarti si hipotesisnya diterima apa ditolak? H0-nya. Diterima, Pak. Kenapa? Karena masih dalam area terima. Oke, kalau di sini, Z2 Ditolak, Pak. ditolak karena masuk area penolakan. Oke, makasih Indra. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini jadi yang dimaksud dengan area penolakan tuh di sini, dan 1 min alfa di sini area penerimaan. Dan maka kalian harus mencari nilai masing-masing A dan B-nya, gitu ya. Nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, sama dengan kalian mencari nilai Z untuk masing-masing tadi batas atas, batas bawah. Oke, dan di sini kalian menolak H0 jika X bar kurang dari A atau X bar kurang dari B. Maksudnya X bar, ya tadi, kan kalian sudah, si X bar ini kalian transformasikan menjadi Z, nah dalam bentuk yang ini, yang satu. Nah, kalian harus dicek si Z-nya ini dia lebih besar nggak dari area titik kritisnya. Nah, inilah yang ditanyakan oleh tadi teman kalian Otmar. Pak, di mana kita harus menolak dan menerima? Penolakan dan penerimaan berdasarkan titik kritis. Oke. Titik kritis. Nah, untuk kasus yang pertama ini, titik kritisnya itu adalah min Z alfa per 2 atau Z alfa per 2. Yang mana ya ini? Min Z alfa per 2 dapatnya dari mana? Nah, ini kan tadi kalian di awal, kalian menentukan dulu alfanya berapa. Misalkan alfa 5%. Ya berarti kalian mencari nilai, kan ini 5% gitu ya. Nah, berarti kalian mencari nilai A atau nilai Z yang mana dia punya probabilitas 5%. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu nilai titik kritisnya. Jadi di mana kalian harus nolak atau nerima. Oke? Nah, di sini ini kalau to tail ya. Kalau to tail, kalau misalnya H0-nya di sini sama dengan mu 0 gitu. Terus H1-nya di sini mu tidak sama dengan mu 0, maka di sini kalian punya to tail. Kurang lebih seperti itu. Nah, pada kasus satu sisi, perbedaannya adalah daerah kritisnya hanya ada satu sisi saja. Contoh, tadi kita punya H0, mu sama dengan mu 0, mu-nya tidak sama dengan mu 0, dengan tingkat alfa tertentu, katakan alfa 5%, maka titik kritisnya gitu ya, untuk batas atas dan batas bawah, kalian bagi nilai alfa per 2-nya, berarti di sini 5% bagi 2. Berarti di sini harus kalian dapat probabilitas 2,5%. Begitu pula di sini. Nah, itu untuk yang two tail. Kalau untuk yang one tail atau kalian hanya fokus pada satu batas aja, maka kalian di sini harus lihat bahwa daerah kritisnya hanya didapatkan pada satu batasan saja. Oke? Tuh, tadi yang saya bilang bahwa hipotesis 0 pada satu sisi bisa saja ditulis H0 mu lebih besar sama dengan mu 0 atau mu kurang dari sama dengan mu 0, biasanya atau secara umum ditulisnya ini. Nah, maka kalau misalnya kalian punya kasus seperti ini, area penolakan penerimaannya itu kurang lebih seperti ini. Nah, kalian di sini memiliki katakanlah Z1, ini alfa. Nah, tentunya kalau kalian nanti salah dalam menentukan dia itu H1-nya itu lebih one tail atau two tail, ini akan fatal. Kenapa? Fatalnya ini kalau misalnya kalian memiliki nilai alfa gitu ya di Z1, kan alfanya itu 5% gitu misalnya. Maka kalau one tail ya di sini alfanya harus sama dengan 5%. Tapi kalau two tail gitu, tentunya Z1-nya atau nilai batasnya itu akan bergeser. Karena kalian hanya membutuhkan, katakanlah di sini Z2, nah nilai yang saya ini adalah cuma 2,5%. Maka nilai batasnya itu akan bergeser. Ketika nilai batas akan bergeser, area penerimaan pun akan menjadi lebih luas atau lebih sempit gitu.
yang akan menentukan tadi kesimpulan kalian tuh akan menjadi benar atau menjadi salah. Kurang lebih seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal saja. Nah, di sini kalian memiliki suatu sampel acak gitu ya, ingin merekam data kematian beberapa tahun terakhir di Amerika Serikat. Diketahui rataan usia hidup adalah 71,8 tahun. Kalian menganggap standar deviasi dari populasi adalah 8,9. Nah, berarti di sini standar deviasi sudah diketahui ya. Nah, apakah ini menunjukkan bahwa usia hidup saat ini melebihi 70 tahun? Oke. Bahwa untuk kalian menghitung, yang pertama betul kalian tentukan H0 dan H1. Atau ya, di sini kalian menggunakan strategi yang disebut dengan pendekatan klasik. Jadi cara kalian untuk melakukan penyimpulan, yang pertama tadi ketika kalian mendapatkan permasalahan uji hipotesis, nyatakan dulu H0, H1-nya. Setelah nyatakan H0, H1, kalian pilih mau kalian menggunakan tingkat signifikansi alfa berapa. Kalian mau memaklumi kesalahan berapa persen untuk tipe 1. Kemudian, pilih statistik uji yang tepat. Jadi tadi setelah kalian baca, ini kalian menggunakan statistik ujinya apa? Gitu. Apakah uji Z, uji T, chi-square, uji F. Nah, kemudian kalian lakukan penyimpulan. H0-nya ditolak atau diterima. Kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang lanjut lagi. Nah, ini ya untuk di slide selanjutnya, ada juga di sini hipotesa yang pertama, yang kedua itu alfa, yang ketiga itu adalah kalian mencari statistik ujinya. Nah, di sini karena mencari rataan X bar, dan karena tadi kalian mengetahui bahwa variansinya diketahui, kalian bisa menggunakan statistik uji Z. Kemudian, di sini kalian cari dulu nilai titik batas kritisnya dulu seberapa. Dan kemudian kalian mencari Z ini. Nah, Z ini tuh biasanya disebut dengan Z hitung. Jadi Z hitung adalah Z dari hasil perhitungan kalian berapa. Yang akan kalian bandingkan dengan Z alpha atau titik kritis. Nah, kemudian kalian melakukan perhitungan statistik uji, kalian cari nilai Z-nya berapa, dan kalian melakukan proses keputusan, tolak atau terima H0. Oke, dan terakhir kalian menyimpulkan. Oke, berarti kalian menolak H0, kesimpulan usia saat ini lebih dari 70 tahun. Baik, kuliah hari ini telah selesai. Kita akan bertemu pada segmen selanjutnya. Saya mengharapkan semua yang telah disampaikan pada segmen kali ini bisa kembali direview, dan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tugas atau latihan soal bisa kembali dikerjakan untuk memperdalam dari sisi pemahaman materi dari saudara sekalian.